Maka yang kita minta dari pemerintah sebenarnya adalah melakukan evaluasi secara keseluruhan atas program hilirisasi. Dan harus ada program yang jelas mau sampai kapan dan kapan kita berhenti. Ini unik ya apa yang terjadi di Indonesia ini. Tapi gini, sebenarnya kan ada bisa istilahnya kemarin kalau nggak salah saya dengar tuh bad mining ya. Yang good mining ini mana? Jadi misalnya gini, kalau misalnya Bang Iqbal tadi bilang bahwa beberapa sampel bad mining yang terjadi di Indonesia, walaupun mungkin nggak viral ya gitu ya. Mungkin yang lagi viral, kedua lagi yang di Papua sekarang, Raja Ampat sekarang ini. Yang disebutkan tadi beberapa itu adalah di wilayah lain gitu ya, yang bad mining. Yang good mining sebagai sampel percontohan yang mana? Ini yang harusnya dijawab ya Mas ya sama kementerian gitu ya, baik itu Kementerian SDM, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tunjukkan, kan kita sering kali bertanya, tunjukkan di mana ada pertambangan yang dia mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya sebagaimana yang diminta oleh peraturan gitu ya. Lalu kemudian tunjukkan di mana yang dia tidak memiliki dampak lingkungan atau lingkungannya yang bisa diatasi gitu ya. Nah, sejauh ini di mana ada aktivitas pertambangan, di mana ada resource, yang kita lihat adalah kerusakan lingkungan. Mari kita sebut satu-satu ya Mas ya. Bahkan Kalimantan Timur misalnya, kita tahu bahkan di wilayah kota hujan sedikit saja banjir. Banyak yang bilang oh drainase dan sebagainya, tentu. Tapi kita tahu bahwa wilayah Samarinda itu dikelilingi sama lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi. Satu. Wawoni bahkan masyarakat sana hidup dengan lumpur. Kalau kita di sini keran air itu keluarnya air bersih, di sana keluarnya lumpur Mas. Sampai ke situ pengaruhnya? Pengaruhnya sampai ke situ. Bahkan di Teluk Weda sama di Kabaena itu hasil penelitian dari beberapa teman-teman Nexus itu menunjukkan bahwa di dalam darah orang yang tinggal di lingkar tambang di daerah sana itu sudah ada logam berat, arsenik dan merkuri, karena aktivitas pertambangan termasuk di wilayah ikan, termasuk ikan-ikan yang kemudian diteliti. Jadi dampak lingkungan hidup dari aktivitas pertambangan ini buruk sekali di banyak tempat di Indonesia. Gitu. Tapi edukasi ini sepertinya memang belum banyak terpapar ya gitu ya. Dan ya untunglah ada sosial media yang kemudian bisa sedikit bisa mengedukasi gitu ya. Kita juga menyadari sebenarnya isu lingkungan ini isu yang berat ya Mas ya. Aduh, kita mau peduli lingkungan tapi kita masih butuh makan dan bekerja gitu ya. Selalu dihadapkan bahwa kepentingan ekonomi dan vis-a-vis dengan kepentingan lingkungan. Itu yang dari dulu terjadi. Sebenarnya memungkinkan untuk titik tengahnya gitu. Karena apa? Karena kalau dari kita beralih dari industri ekstraktif ke green economy, sebenarnya potensi ekonomi Indonesia itu tinggi. Hasil penelitian dari Greenpeace sama teman-teman Selios itu menunjukkan dalam 10 tahun kalau kita beralih dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi yang lebih hijau, GDP kita tuh memungkinkan naik hampir 2 kali lipat. Gitu. Artinya lebih menguntungkan. Pembukaan lapangan kerja itu juga lebih besar. Kenapa Mas? Karena gini, paling gampang membayangkannya begini. Kita punya pohon mangga di depan rumah. Pohon mangga ini selalu berbuah. Kalau buahnya kita jual, itu memang akan ada untungnya kan ya. Dan dia akan berbuah tidak setiap tahun dia berbuah. Dalam hari ke hari dia ada untungnya tapi tidak banyak. Tapi tiba-tiba datang satu investor, saya mau tebang ini semua pohon mangga. Wah, kita dapat 10 juta ini. Biasanya kita cuma dapat 1 juta. Tapi kita tidak tahu bahwa ketika pohon mangga ini tetap di sana, kita bisa berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun menghasilkan buah mangga, dan hasil dari pohon yang kita tanam ini mampu menghidupi anak cucu kita. Tapi karena ada godaan bahwa kayu mangga ini bisa mendapatkan uang 10 juta dalam 1 hari, maka kita tebang pohon mangga ini. Artinya kita memiliki dosa yang kita turunkan kepada anak cucu kita. Kita tidak adil kepada generasi berikutnya. Ini kan sebenarnya kalau ada amal jariah, memungkinkan ada dosa jariah sebenarnya Mas. Dihabisin di situ berarti maksudnya? Dihabisin di situ. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa ini hak kita.
Ini kan sifat rakus ya Mas sebenarnya. Kalau kita lihat tambang, ada memang potensi tambang di Indonesia dan itu besar sekali, sumber daya alam kita besar sekali. Bahkan ada yang belum diekstraksi, kayak di beberapa tempat di Papua potensi batu baranya belum diekstraksi. Tapi pertanyaan kita, apa perlu kita ekstraksi? Apa perlu kita eksploitasi? Butuh nggak warga dengan itu? Butuh tidak. Nah inilah yang penting saya bilang Mas, kita tuh harus ngerti yang namanya cukup. Tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir, qanaah. Kita tahu bahwa cukup ini menjadi hal yang penting. Nah, kita tuh selalu ingin cepat mendapatkan hasil kekayaan, ingin dianggap sebagai negara maju. Tapi ketika kita mau pertumbuhan ekonomi kita 8% gitu, dengan mengorbankan ini semua, hanya waktu misalnya katakanlah di masa pimpinan Pak Prabowo kita mencapai 8%. Tapi setelah beliau, apa yang beliau tinggalkan? Kehancuran ekonomi misalnya. Jadi kita mencapai 8%, tapi lalu setelah itu kerusakan lingkungan di mana-mana. Kenapa Mas? Tidak akan ada ekonomi yang tumbuh di bumi yang udah mati. Itu udah pasti. Karena ini satu-satunya planet yang bisa kita tinggalin. Kita nggak akan pernah bisa bikin podcast kayak gini kalau bumi ini nggak layak ditinggalin. Kan ini orang bilang, kita selalu sering disebut menakut-nakuti ya Mas. Tapi apa yang udah terjadi di beberapa tempat, ini harusnya mengingatkan kita bahwa krisis iklim itu udah ada sama kita. Kita misalnya pergi ke wilayah pulau-pulau kecil di Pasifik ya Mas. Itu udah banyak kampung-kampung yang tenggelam di sana. Di Filipina misalnya. Itu typhoon hampir setiap tahun terjadi. Kebakaran hutan. Tidak usah jauh ke luar negeri, kita pergi ke wilayah yang paling dekat, wilayah pantai utara Jakarta. Jakarta dan pantai utara Jawa. Air rob itu udah tinggi Mas. Bahkan ada satu kampung di wilayah Pantura namanya Timbul Seloko. Mereka ini udah hidup dengan air rob Mas. Karena mereka tidak punya kemewahan, privilege untuk pindah dari kampung situ. Maka mereka bertahan tetap pada rumah yang sudah terendam. Mau nggak mau. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Sungguh kita harus bersyukur gitu ya, kita punya privilege tinggal di Jakarta, tinggal di Bogor yang kita tidak terdampak gitu. Tapi coba kita lihat saudara-saudara kita gitu. Ini kan kita jangan sampai kita menjadi orang atau sosok manusia yang nirempati gitu. Sehingga kita harus mengekstraksi semua hal. Lalu orang bertanya kadang, apa hubungannya aktivitas saya dengan orang-orang yang ada di Timbul Seloko atau yang menjadi korban krisis iklim? Inilah yang perlu kita sampaikan sebenarnya, bahwa aktivitas kita ini itu berdampak pada emisi dan krisis iklim. Sehingga mau nggak mau kita harus berubah. Bahkan pemerintah mengakui, kita kan selalu berusaha untuk menurunkan angka deforestasi. Pemerintah selalu bilang gitu. Saya pakai data pemerintah ini. Menurunkan angka deforestasi, kita harus beralih dari energi fosil ke renewable energy gitu ya. Kan ini sudah digaungkan sama pemerintah dan pemerintah sedang berupaya untuk ke sana gitu. Tapi kenapa kemudian dalam langkah-langkah yang dilakukan implementatifnya mereka tetap selalu melakukan ekstraksi. Jadi ini sebenarnya akan berdampak pada kita umat manusia dan berikutnya. Saya punya anak ya Mas ya. Anak saya perempuan bahkan dia menjadi sosok yang menjadi beban ganda dalam krisis iklim ini. Kenapa emangnya? Karena perempuan itu membutuhkan air bersih lebih banyak daripada kita laki-laki. Gitu. Mereka butuh bebersih yang lebih banyak daripada kita. Sehingga orang-orang yang tinggal di lingkar tambang, ketika dia tidak punya akses terhadap air bersih, maka kesehatan yang paling sering terganggu pertama kali itu adalah kepada perempuan. Aduh, gitu. Benar juga. Jadi, ya. Upaya melindungi lingkungan ini itu bukan upaya kita saja gitu, tapi untuk keturunan kita di esok hari. Kan kita sebagai ayah, saya juga tidak mau kan dianggap sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Karena apa yang kita tinggali hari ini ya juga untuk mereka kan. Ya, legasinya ya. Ya, jangan sampai kemudian. Tadi benar juga analogi pohon tabang tadi ya, apakah kemudian dapat pilih yang sehari dapat 10 juta atau 1 juta atau sehari 1 juta atau 1 bulan 1 juta lah gitu ya. 1 juta ya. Tapi bisa dirasain sampai anak cucu kita ya. Gitu. Atau 10 juta dihabisin, habis. Berikutnya nggak ada apa-apa di sananya.
Dan kalau kita lihat sebenarnya berarti misinya juga sangat mulia ya, karena buat juga masyarakat juga ya. Iya, betul. Tapi begini, misalnya ya dengan apa yang terjadi di yang udah jalan itu kan kayak misalnya Freeport lah ya misalnya. Dengan berpuluh-puluh tahun kemudian diambil hasil bumi misalnya, tapi warga setempat tuh jadi maju gitu, kemudian jadi kota yang baik atau juga mungkin menjadi modern lah dengan kan asetnya udah lebih dari triliunan kan kalau berpuluh tahun. Iya. Bahkan hitungan triliunannya hitungan tahun, Mas. Dan misalnya kemudian warga itu udah kayak mungkin udah lebih maju dari Jakarta segala macam bisa dinikmati sama mereka. Mungkin akan berbeda narasinya. Bener nggak? Betul, tapi yang terjadi adalah ketimpangan, Mas. Kalau kita pergi ke wilayah Freeport ya, ke wilayah Timika, maka kota-kota yang ditopang sama tambang ini atau wilayah atau kompleks yang ditopang sama tambang ini, wah itu luar biasa. Nggak ada bahkan kayak di Jakarta yang dia ada kabel di atas. Semuanya memang ditata dengan baik. Persoalannya apakah semua orang yang ada di sana menerima manfaat yang sama? Enggak jawabannya. Ini sama kayak dulu di Aceh ya Mas ya. Di Aceh PT Arun. Kita tahu begitu kota itu dulu sangat maju, sangat besar ketika ada booming oil and gas dulu di Indonesia tahun 90-an kan. Di zaman Orde Baru kita pernah berjaya dengan minyak. Maka kita bilang oil boom dulu. Tapi sekarang apa? Sekarang menjadi stranded asset sebenarnya. Aset yang bisa dibilang aset yang mati gitu ya Mas ya, yang nggak bisa digunakan. Dan ada banyak cerita-cerita Nauru misalnya, ada satu kepulauan di wilayah Pasifik yang dulu mereka memang kaya dengan sumber daya alam, tambang, tapi itu hanya 20 tahun. Sekitar 20 tahun mereka memanfaatkan. Itulah yang saya bilang tadi bahwa industri ekstraktif ini memang harus diakui dia memiliki daya ungkit ekonomi. Tapi dia tidak berkelanjutan. Itu aja, Mas. Jadi kita memungkinkan untuk mengekstraksi ini dan punya kemampuan untuk melakukan itu, tapi yang jadi persoalan adalah dia tidak berkelanjutan. Bagaimana kebijakan dari Greenpeace mengenai campaign pemerintah hilirisasi ini gimana? Nah, maka yang kita minta dari pemerintah sebenarnya adalah melakukan evaluasi secara keseluruhan atas program hilirisasi. Dan harus ada program yang jelas mau sampai kapan dan kapan kita berhenti. Makanya saya bilang tadi Mas, kata cukup ini menjadi penting sebenarnya. Mungkin ada nggak ya satu perspektif ekonomi namanya ekonomi cukup mungkin ya Mas ya. Gitu ya. Untuk menghitung kapan sih kita harus beralih. Ini kan gini Mas. Ada kita memiliki sesuatu, kita punya anugerah gitu ya. Ada teknologi yang udah memungkinkan Indonesia seluruh dunia ini untuk lebih sustain dalam energinya, namanya renewable energy. Dari matahari kita bisa membuat listrik ini tanpa harus membakar batu bara. Kalau kita udah tahu ada teknologi itu yang sudah disediakan juga oleh Tuhan sama kita semua gitu ya, kenapa kita tidak beralih ke sana? Tapi kenapa kita tetap mau mengekstraksi yang memiliki dampak yang lebih buruk? Ini kan jadi pertanyaan ya Mas ya. Kenapa? Kenapa kita tetap mau batu bara gitu ya? Padahal ada teknologi yang memang udah dia murah dan memungkinkan dan sumber daya alamnya tidak terbatas. Sumber dayanya tidak terbatas. Matahari, angin, gelombang laut. Teknologinya udah ada. Ini bukan teknologi lama Mas. Ada yang bilang harganya lebih mahal. India per kWh jauh lebih murah dengan tenaga surya daripada batu bara. Kenapa Indonesia tidak beralih dari industri batu bara? Ini juga menjadi pertimbangan. Juga. Kenapa nggak mau gitu? Apa karena banyak orang politik di batu bara? Gitu ya Mas? Nggak tahu gitu ya. Oh jadi kesana ya pembahasannya. Tapi kira-kira kenapa kita tidak mau beralih? Padahal kita tahu dampak pertambangan kan buruk ya Mas ya. Misalnya kayak ketika lumpur direklamasi itu kan juga membutuhkan biaya. Tapi kita tahu bahwa kita menghidupkan AC, lampu dan sebagainya sejauh ini memang masih dari batu bara. Maka kita minta, kapan ini pemerintah mau beralih dari sini? Padahal kita punya resource yang sediakan, memungkinkan. Karena kita di wilayah garis khatulistiwa Mas. Kita tuh dapat sinar matahari sepanjang tahun. Gratis ya? Gratis. Kenapa nggak mau pakai itu gitu?
Simpelnya gitu kan. Jadi kalau di daerah lain mungkin nggak se-luxury kita soal matahari. Betul. Gitu. Mereka apalagi daerah-daerah yang 4 musim. Mereka kadang cuma ada di bulan-bulan summer aja kan yang mereka memungkinkan untuk dapat matahari. Justru kan mineral bumi itu adanya di tempat-tempat yang mataharinya bagus kan. Betul. Nah, itu dia. Ya, waduh, ini kan ada juga nih satu satu bisa dibilang mungkin ya liputan atau juga tulisan yang mengatakan ada proyek smelter di Weda Bay di Maluku Utara yang katanya akan mengangkat ekonomi nasional, tapi justru malah meninggalkan krisis ekologis. Itu benar? Betul. Itu gimana ceritanya? Jadi kita kan ingin ekonomi 8% ya Mas ya. Nah, ingin ekonomi 8%, salah satunya adalah dengan membangun hilirisasi, dengan membangun smelter-smelter ini. Nah, di Weda lagi-lagi riset Greenpeace dan teman-teman koalisi gitu itu membuktikan polusi di wilayah smelter nikel ini itu lebih jelek atau lebih buruk daripada wilayah Jakarta. Padahal bahkan lebih buruk daripada Jakarta. Kita tahu transportasi di Jakarta ini polusinya sangat buruk sekali kan. Nah, saat ini situasinya di wilayah-wilayah yang ada smelter ini itu situasinya jauh lebih buruk polusi udaranya. Smelter ini ternyata nggak punya model lain gitu ya? Iya, betul. Untuk ngeluarin polusinya. Betul. Bahkan mereka kemudian listriknya menggunakan batu bara kan. Maka ada analogi gini Mas. Ketika kita berpikir bahwa membangun smelter ini hanya berdampak pada wilayah di Weda atau wilayah smelter ini. Tapi pada saat mereka membangun smelter, mereka juga membangun pembangkit listrik tenaga uap. PLTU yang sumber bahan bakarnya adalah batu bara. Batu baranya diambil dari mana? Batu baranya diambil dari Kalimantan. Sehingga ekstraksi batu bara juga akan semakin tinggi di Kalimantan, terburuk di Kalimantan, lalu ini diangkat ke Maluku. Lalu kemudian mereka ambil nikelnya dari Raja Ampat. Begitu rakusnya kita untuk mengambil semua sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Ini menjadi evaluasi ya Mas ya. Kita mungkin di Jakarta akan merasakan daya ungkitnya Mas. Tapi orang yang di lingkar tambang malah menjadi beban. Kenapa? Karena harga air bersih di wilayah tambang jauh lebih mahal daripada yang di non tambang. Berapaan tuh? Kan kalau di sana kita nggak bisa masak air kayak di sini Mas, atau ngambil dari air bersih. Mereka harus pakai tawas dulu. Jadi biaya itu yang dikeluarkan. Saya pernah tinggal. Jadi keran gitu nggak bisa? Oh nggak bisa Mas. Saya korban tambang ya Mas ya, beberapa tahun. Karena saya punya keluarga, mertua, dan saya menikah dengan orang Samarinda. Di Samarinda, ketika untuk menurunkan sedimentasi lumpur dari air keran itu, kita harus taruh tawas Mas. Taruh dulu di tempat penampungan, lalu ditaruh tawas biar dia bisa bersih dan bisa kita pakai buat mandi, makan, dan minum. Berapa lama terjadi? Itu bisa semingguan. Jadi nggak kayak di sini Mas yang butuh air bersih, tinggal itu langsung buka keran, langsung dapat air bersih. Enggak. Jadi kita butuh waktu, jadi butuh proses. Bayangkan orang tua saya itu udah sepuh, udah 7, dan dia harus berupaya untuk menampung air dulu, mengambil tawas dulu. Bahkan tuh untuk urusan air minumnya saja ya Mas, itu betul-betul saya pikirkan. Karena dia tidak akan mungkin mengangkat air galon sendirian. Bagaimana untuk kita akhirnya berpikir untuk itu gitu. Dan ini situasi yang menyedihkan kan ya. Tapi kita nggak, makanya saya bilang kita takutnya kita menjadi nirempati sebenarnya yang tidak terdampak ini untuk melihat situasi di sana itu jauh lebih parah dari apa yang kita rasakan. Hidup dengan lumpur itu sulit loh Mas. Terus orang bilang lumpur doang gitu Mas ya. Tapi kita nggak pernah hidup dengan lumpur kan. Kita nggak pernah hidup dengan banjir bertahun-tahun sepanjang tahun. Kalau di Samarinda Mas, banjir, orang bilang udah biasa memang banjir, apa sih yang mau dikejutin gitu. Kalau orang bilang kalau orang Banjar bilang itu hanyar kaikam di sini itu kayak emang kamu baru tinggal di sini sampai. Jadi orang sudah berdamai. Udah menormalisasi, udah berdamai dengan situasi. Lihat apa yang diutarakan oleh Bang Iqbal nih, gimana ya? Memang mengagetkan nih fakta-fakta ini. Saya juga baru dengar nih justru nih. Greenpeace lagi ya ibaratnya, kan Greenpeace internasional lah gitu ya, semua di wilayah. Jadi ibaratnya Greenpeace itu
kayak white label lah ya, nggak tergantung dengan satu pihak tertentu yang kemudian ada benefit tertentu secara ekonomi yang kemudian nggak suka tambang ini karena ada keuntungan ekonomi lain yang didapatkan, kan bukan itu kan. Betul. Dengan fakta yang dikeluarin seperti ini kan, kemudian saya pikir dengan dampak-dampak yang mungkin saya terjadi dengan penduduk sekitar yang justru mendapatkan penderitaan tapi nggak mendapatkan benefit dengan apa yang didapatkan. Ini akan jadi kesenjangan sosial cukup tinggi dikarenakan lu yang nikmatin, gue yang menderita kan seperti itu gitu. Walaupun ngejalanin podcastnya juga ngeri-ngeri sedap. Itu pasti. Nahan. Mau nanya ini nanya nggak ya? Gitu kan jadi mikir-mikir juga ya. Tapi kan keluar dari masuk ke langsung kan nggak apa-apa. Jadi ibaratnya emang ini fakta guys. Kita perlu tahu loh. Ya mungkin kita maksudnya tidak ngomongin politik enggak ya, tapi ibaratnya mungkin dengan ini ada kebijakan-kebijakan yang mungkin lebih berpihak. Itu yang kita harapkan sebenarnya Mas. Jadi Greenpeace bersuara itu sama sekali tidak menginginkan memalukan Indonesia di mata internasional. Yeah. Kita kan sering disampaikan begitu, enggak. Kita nggak pernah mau mempermalukan pemerintah. Yeah. Dan bahkan kita tidak akan pernah mempermalukan personal seperti Pak Bahlil misalnya atau Pak Prabowo ya. Ini soal kebijakan dari mereka, kebijakan menteri, kebijakan presiden, kebijakan pemerintah gitu. Yang kita perjuangkan ini hak konstitusional yang dijamin oleh negara, bahwa setiap warga negara itu memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan lingkungan hidup yang bersih gitu. Jadi kita di Jakarta atau di beberapa wilayah Jawa ini merasa hidup kita itu sudah baik, sudah bersih. Tapi di satu pihak ada saudara-saudara kita di Kalimantan harus berkorban untuk kenikmatan kita. Ini kan nggak fair, nggak adil gitu. Jadi luxury yang kita nikmati itu ternyata ada saudara kita yang sedang berjuang untuk cope up dengan hal ini kan gitu. Jadi sebenarnya teman-teman Greenpeace ini bersedia untuk duduk bareng dengan pemerintah, kemudian mendiskusikan kira-kira di mana tempat yang paling cocok misalnya. Betul. Kemudian apa sih yang harus dilakukan setelah ini di masa yang akan datang kan gitu kan, untuk mempermudah. Wah, ini mungkin menjadi bahan diskusi untuk tim-tim terkait. Semoga diskusi itu akan menjadi ada dan terbuka, mungkin tertrigger dengan apa yang sedang mungkin lagi jadi buah bibir, jadi orang jadi paham inilah sebelum kita terlalu jauh. Bukan hanya kita bersedia duduk bersama Mas, kita tuh selalu berusaha untuk mendatangi pemerintah secara langsung. Ayo Pak duduk, ini kita ada report, ini kita ada laporan, ada riset gitu. Tapi sebenarnya ini kan karena ya agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya, karena ada ini isu lingkungan, tapi juga memang ada bergesekan juga dengan isu politik ini ya. Ketika mungkin terangkat isu tersebut, teman-teman Greenpeace gimana gitu? Pernah ada mungkin ya dapat teguran atau bagaimana kayak gitu? Ada nggak sih? Atau emang nggak ada apa-apa gitu, santai aja? Kita kan campaign apa tegang gitu, kemudian apa ancaman apa gitu, pernah nggak sih? Campaign soal lingkungan udah lama ya Mas ya, dan nggak cuma Raja Ampat gitu. Asia Tenggara kalau tidak salah kita tuh udah 25 tahun, dan Greenpeace di Asia Tenggara itu salah satunya di Indonesia awal-awalnya. Jadi ancaman, intimidasi, di demo di kantor, ancaman personal, yaitu memang katanya WA-nya kehack. Iya. Kita tuh WA kehack kemarin gitu ya, termasuk ke selulernya ya, jaringan selulernya. Saya bisa nelpon tapi saya tidak bisa ditelepon. Saya bisa SMS tapi tidak bisa balik SMS-nya. Jadi kayak segala OTP yang masuk itu akan ke mana lah gitu ya. Iya, tapi itu memang ya itu bagian dari perjuangannya ya. Bagian dari sesuatu yang harus kita ganti nomor dong sana. Masih yang lama sih. Masih karena apa ya? Karena tidak ada yang harus kita tutup-tutupi gitu ya, apakah koordinasi dan sebagainya gitu. Dan ini kan untuk kebaikan bersama ya. Bukan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan tidak ada yang rahasia. Bukan orang jahat juga gitu iya, kan. Betul. Untuk kebaikan. Dan apapun yang kita publish di laporan kita, termasuk yang laporan nikel ini, itu juga kita ambil dari data pemerintah kok. Bahkan sekarang nih Mas, kalau mau kita bisa cek kok di mana aja izin usaha pertambangan di Indonesia dengan webnya ASDM. Jadi misalnya kalau mau mengambil alih WA atau yang lain-lainnya, buat apa? Itu juga datanya data pemerintah gitu. Kan kita hanya melakukan analisis dari apa data-data yang tersedia gitu. Ya mudah-mudahan pihak terkait
menyaksikan ini kemudian jadi ada duduk bareng ya, jadi nggak perlu tegang, nggak perlu Nggak perlu viral, tegang, betul. bisa ketemu jalan tengah yang terbaik gitu guys ya. Waduh, ini menarik ya, bahwa banyak hal jujur aja saya baru dengar kan, saya juga bukan orang yang aktif di isu lingkungan, tapi saya juga jadi terbuka matanya bahwa ini sebenarnya punya impact yang bisa kita manfaatkan sebagai win-win ya sebenarnya. Betul. Untuk warga oke, untuk keturunan kita juga oke gitu. Dan bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, bukan hanya beberapa kelompok saja gitu. Betul. Ya teman-teman, kalau mau ngobrol lebih lanjut dengan Mas Iqbal, monggo silakan add Instagramnya apa? BG Damanik, Bang Damanik Mas. Bang Damanik. BG Damanik ya. BG Damanik. Greenpeace juga? Greenpeace ya, @Greenpeace_ID kalau nggak salah. Oh, Greenpeace ID. Greenpeace ID ya. Greenpeace ID. Nah, teman-teman semua, jika dirasa menarik atau juga mau buka diskusi, monggo silakan tulis di kolom komen. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita ya. Emang agak ngeri-ngeri sedap, tapi ini perlu kita dengar ya, karena ini insightful dan kita juga jadi baru paham untuk teman-teman yang mungkin kemarin ini ributnya kenapa, jadi kita tahu sih sebenarnya duduk perkara seperti apa. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih nih, Bang Iqbal untuk waktunya ke sini ya. Terima kasih. Jika dirasa menarik, monggo silahkan share tayangan ini sebanyak-banyak ke teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.